Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali siaran Renungan SOS ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, pagi yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu. Karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam, seperti Engkau menjaga biji matamu, sehingga kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak di sepanjang malam. Terlebih lagi Tuhan, pagi yang indah ini kami sudah Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mengawalinya dengan beribadah kepadamu, yaitu melalui kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pagi yang indah ini dalam Renungan SOS. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus menolong hamba-Mu, termasuk kami sekalian yang menyaksikan acara ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan kembali renungan kita yang nas pokoknya terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan tema yaitu orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kami mohon maaf. Kenapa? Sebab seharusnya ini 2 hari yang lalu sudah selesai ya. Tetapi karena berhubung memang momen yang sangat spesial saudara, bagi orang yang percaya kepada Yesus di dalam dunia ini, yaitu apa? Momen Natal, yaitu Natal yang pertama dan Natal yang kedua, sehingga seharusnya sudah selesai dengan kita Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, maka pagi yang indah ini kami akan mengakhiri ya mengakhiri Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dalam tema orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Baik, saya akan membaca kembali ayat-ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk pada bagian yang terakhir. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Judul yang diberikan oleh redaktur Alkitab, Jalan Orang yang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian kita akan lihat dampak yang dihasilkan sebagai akibat orang percaya melakukan kelima hal yang diinginkan Tuhan, yaitu dampaknya sebagai berikut. Yang pertama ya, ia seperti pohon. Orang percaya diumpamakan seperti pohon. Pohon tentu yang dimaksud bukan pohon yang mati, amin. Tentunya pohon yang hidup. Kemudian pohon yang di mana itu ya? Ternyata pohon itu berada atau kondisinya berada di tepi aliran air. Yang kemudian berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tapi orang percaya nggak boleh menghasilkan buah musiman loh ya. Kalau menghasilkan buah musiman bahaya. Nanti orang menafsirkannya begini, kalau pohon ada musimnya ya, kita juga mau ke tempat ibadah ada musimnya lah. 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan sekali ya, 2 bulan sekali. Nah itu nggak boleh ya. Kalau pohon memang harus ada musimnya, sebab itu ketetapan yang sudah diatur oleh Tuhan dalam hukum alam ya. Tapi bagi orang percaya hukumnya wajib ya, setiap hari harus menghasilkan buah, atau dengan kata lain rohani kan harus beribadah. Ibadah bukan nanti cuma di gereja saudara ya. Ibadah itu dalam segala dimanapun. Saudara tahu berdoa itu bagian dari ibadah. Saudara merenungkan firman Tuhan itu bagian dari ibadah. Sambil nyetir saudara penyembahan itu bagian dari ibadah saudara. Saudara pikir sambil nyetir mobil, sambil bawa motor nggak bisa beribadah. Itu mah wawasan yang terlalu sempit. Tapi kalau kita luas wawasan kita, dimanapun kita berdosa, dimanapun kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Ya mungkin profesi saudara sebagai seorang penjahit atau bekerja di tailor yang wah betul-betul yang mapan ya.
Ya, sehingga banyak pelanggan. Saudara sambil jahit ya, saudara masang kancing baju, itu bagian dari ibadah. Saudara kan bisa sambil merenungkan, ya, sambil menyanyi, ya, sambil ya menyembah Tuhan. Itu nggak perlu suara, ya nggak perlu keluar suara. Kalau dia ada di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau di tempat-tempat memang tempat ibadah, ya satu tempat ibadah, ya itu memang harus ada suara yang dikeluarkan, ada ya ekspresi-ekspresi yang kita perlihatkan. Kemudian dikatakan di sini yang paling terakhir adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ya, kita melihat ya pada bagian terakhir dikatakan apa saja yang dilakukan orang percaya itu pasti. Di sini tidak ada dikatakan pasti ya. Kata pasti nggak ada. Di sini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nggak pakai kata pasti. Kenapa? Karena memang berhasil, pasti berhasil ya. Walaupun tidak ada kata penghubung pasti. Apa saja yang diperbuatnya, nggak ada kata penghubung pasti. Tapi itu berarti pasti. Contoh, kita akan lihat 3 contoh pada satu pribadi. Yang pertama kita lihat ya. Ini contoh pribadi yang disertai Tuhan ya. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini contoh satu pribadi ya yang melakukan hal-hal seperti yang kita sudah bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang kelima hal ya. Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ya, ini pengalaman Yusuf saudara. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian, dari kitab Kejadian pasal 37 saudara, pengalaman Yusuf begitu sangat menyakitkan. Apalagi dia sebagai seorang yang muda saudara ya, orang muda menghadapi masalah-masalah yang sulit. Wow ya, kita nggak perlu, saya nggak akan bahas itu dulu. Saya tidak akan bahas karena saya sudah beberapa kali menyentil tentang bagaimana proses kehidupan iman daripada Yusuf. Pada umur 17 tahun, masih muda. Anak muda sekarang umur 17 tahun disuruh ngangon wedus. Aduh, suruh menggembalakan kambing domantar dulu kali ya. Tapi kita lihat Yusuf ya. Dia punya proses yang luar biasa. Sangat menyakitkan bagi daging. Seolah-olah harga dirinya itu tidak ada. Dia tidak memiliki harga diri. Dia identik dengan seorang hamba, ya, doulos, budak, ya. Tapi saya tidak akan lari ke sana. Kejadian 39 di sini mengatakan bahwa, ya, Yusuf dijual kepada kepada Potifar. Tadi Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismaili. Orang Ismaili bawa ke Mesir. Waktu itu pasar budak begitu bebas ya. Apa yang terjadi? Dibeli oleh Potifar. Setelah dia dibeli oleh Potifar, dia dijadikan budak saudara. Nah, budak tidak tinggal serumah dengan tuannya. Mereka punya tempat tinggal sendiri, terpisah dari rumah tuannya. Tetapi ayat yang kedua kita lihat ada sesuatu yang luar biasa di sini terjadi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf ternyata disertai Tuhan. Sehingga apapun, seperti kitab Mazmur tadi yang kita sedang bahas ini dalam renungan ini, apa saja yang dibuatnya berhasil. Yusuf di tengah-tengah proses penderitaan secara fisik yang dialaminya, ternyata Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Yusuf memberikan kemampuan ekstra oleh Tuhan menghadapi proses yang memang harus dia hadapi. Setelah dia jual di Potifar, ternyata di sana dia tetap disertai Yusuf. Berikutnya ini berkata ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan sehingga tinggallah ia di rumah. Ya, saya baca lagi. Di rumah tuannya orang Mesir itu. Sebagai budak tadinya dia terpisah dengan rumah tuannya. Sebab budak itu punya tempat tinggal tersendiri, tidak boleh bersama dengan tuannya. Tetapi Potifar menjadikan dia bisa tinggal di dalam rumahnya. Apa penyebabnya? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ketiga ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil dalam sesuatu
segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yusuf sudah pasti mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi terhadap Potifar, ternyata Potifar ini orang yang pintar. Dia kepala pengawal raja, ya. Dia melihat dia itu, ternyata Yusuf ini selalu berhasil. Ketika dia masuk dalam rumah tangga daripada Potifar, dia tinggal bersama dengan Potifar. Potifar ternyata mengamati, memperhatikan. Ternyata Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dikerjakan di rumah Potifar selalu berhasil. Maka dia mendapatkan grace, tapi grace lebih di atas, tapi grace ya Tuhan lebih. Karena apa? Grace yang dari Tuhan adalah Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi grace yang diterima oleh Yusuf dari Potifar adalah apa? Kita baca ini ayat, saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Perhatikan ayatnya selanjutnya. Ia boleh melayani dia. Tadi budak hanya mengerjakan pekerjaan yang ada di luar rumah, kambing, domba dan sebagainya mungkin yang menjadi milik Potifar. Sekarang dikatakan dan ia boleh melayani dia. Yusuf boleh melayani Potifar. Dahsyat enggak? Penyertaan Tuhan luar biasa. Dia mendapat kasih dari Tuhannya. Apa kepercayaan yang diberikan selanjutnya oleh Potifar? Kita lihat ayat ini selanjutnya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya, dianugerahkannya, ya. Dianugerahkan apa itu, saudara? Ya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar. Dahsyat enggak, saudara? Orang yang disertai Tuhan. Promosi demi promosi Tuhan siapkan. Proses penderitaan secara fisik yang harus dialami Yusuf diimbangi dengan berkat-berkat yang menghiburkan Yusuf. Amin, saudara. Semua karena anugerahnya. Only by His grace. Semua karena anugerah Tuhan. Bayangin, dari budak jadi kepala urusan rumah tangga Potifar. Semua yang ada dalam rumah tangga Potifar ada di genggaman tangan, diberikan kuasa oleh Potifar kepada Yusuf. Kita baca terus ayat ini, ya. Saya baca dari ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, dari seorang budak menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar, kepala pengawal raja. Berarti dia kalau di Indonesia, dia ada di mana, saudara? Dia ada di Senayan. Luar biasa. Dari seorang budak dijual, tapi Tuhan menyertai dia. Promosi dari Tuhan terjadi atas Yusuf. Dia menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar. Itu yang pertama, saudara. Jadi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dilakukannya berhasil. Yang kedua, kita akan lihat promosi dari Tuhan. Perhatikan. Sebelum Tuhan mempromosikan Yusuf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan mempromosikan Yusuf dari budak menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar, apa yang terjadi? Saudara tahu, istri Potifar cantik loh, saudara. Anak umur 17 tahun kayak Yusuf. Waduh, tubuhnya molek banget. Kayak orang-orang kalau suka main bahasa puisi. Waduh, bak gitar Spanyol di istrinya Potifar. Wah ini kalau bisa. Nah, tapi lihat. Tetapi ayat yang ke-7 kita lihat di sini, ya. Ayat yang ke-7. Masih ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6.
Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, Yusuf itu ternyata ganteng, saudara ya. Ganteng Yusuf, saudara. Saya percaya saudara juga yang sedang menyaksikan acara ini. Saudara pasti ganteng bagi laki-laki, bagi perempuan. Saudara adalah yang cantik. Amin, saudara. Kita lihat orang yang disertai Tuhan pasti ganteng, pasti cantik. Ya, bukan hanya luar tetapi inner beauty, di dalamnya itu cantik, ganteng ya. Perhatikan, saya ulang ayat ini ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wih, siapa yang gak tertarik? Saudara lihat apa yang terjadi di dalam rumah Potifar. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi apakah istri Potifar dipercayakan oleh Potifar kepada Yusuf? No. Ayat itu tidak berkata begitu ya. Nanti saudara baca sendiri ya. Kejadian 39 mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke 18 ya, atau sampai 19 ya. Itu yang dialami oleh Yusuf. Apa itu? Karena Yusuf itu ganteng ya, ganteng orangnya. Apa yang terjadi? Istri Potifar yang cantik juga nggak kalah. Ini suamiku percayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Kok aku nggak dipercayakan? Mungkin begitu ya, mungkin. Tapi ini saya tidak boleh mengada-ada. Sebab kita nggak bilang begitu. Mungkin tertarik ya. Akhirnya apa? Berhari-hari dia membujuk Yusuf supaya Yusuf mau tidur dengan dia. Dosa seks sekalipun tidak mampu menggoyahkan iman Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dahsyat nggak, saudara? Orang yang disertai Tuhan, dosa seks itu paling bahaya. Paling bahaya. Tapi lihat, Yusuf dengan antengnya, dia berkata, engkau tidak dipercayakan kepadaku oleh suamimu. Kira-kira kalau ada dialognya seperti itu, mungkin Yusuf akan berkata begitu. Tapi berhari-hari istri Potifar tertarik dengan kegantengan Yusuf. Yusuf tetap menolak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ya saudara, ternyata dia ditangkap. Potifar ya tanpa pikir panjang, tapi ditarik benang merahnya. Memang itu yang harus dialami Yusuf, karena Tuhan sedang mempersiapkan satu promosi yang lebih lagi ya. Nah, apa yang terjadi? Pendek cerita, istri Potifar begitu pulang diceritakan kepada Potifar. Ya, dia mulai membuat satu skenario. Dia memfitnah Yusuf. Lu tahu, Papa tahu nggak? Waktu Papa lagi pergi kerja tadi, aku dibujuk sama si pelayan kamu itu, yaitu Yusuf. Nggak percaya? Saya tadi mau ditidurin loh. Nih nggak percaya nih bajunya. Saya pegang bajunya, ini bukti dia melakukan perbuatan yang tidak baik, asusila kepada aku. Saudara, alhasil pendek cerita, kita baca di ayat 20 sampai ayat 23. Kita lihat ini promosi yang disiapkan Tuhan. Apa promosi berikutnya? Penjara. Dari kepala urusan rumah tangga Potifar masuk penjara. Kita baca ayatnya, saudara. Ayat 20, Kejadian 39 ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Perhatikan, Yusuf pindah tempat dari kepala urusan rumah tangga Potifar, beralih tempat ke penjara. Penjara apa itu, sudah tahu? Penjara itu penjara yang spesial. Perhatikan, saya baca ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Tempat tahanan raja dikurung. Itu tempat ya, kalau bisa dikatakan lawan politik daripada raja. Mereka petinggi kerajaan yang masuk di petinggi kerajaan yang masuk di mana? Di dalam penjara ini. Ini penjara kalau di Indonesia, penjara kelas 1 yang eksklusif, yang tidak boleh dicampur dengan penjahat kelas bawah. Para pembuat kejahatan itu dipisahkan. Ini pejabat tinggi negara. Tempat ini, penjara ini adalah tempat di mana menahan ya para petinggi kerajaan yang berbuat kesalahan.
berarti dia di tempat naik kelas lagi tuh, saudara. Naik kelas apa? Tadinya dia cuma menjadi kepala urusan rumah tangga siapa? Potifar. Cuman menjadi asistennya atau orang kepercayaan Potifar, ya. Dan segala milik dari Potifar di luar istrinya, ya. Apa yang terjadi? Sekarang dia naik kelas. Dia menjadi kepala urusan rumah tangga penjara. Kepala urusan rumah tangga penjara, ya. Perhatikan ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan promosi yang baru diberikan kepada Yusuf. Apa promosi yang Tuhan berikan di penjara yang spesial itu, tempat penahanan orang-orang tahanan raja, ya? Apa promosi yang Tuhan berikan? Melimpahkan kasih karunia-Nya, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, yaitu kepada Yusuf, ya. Perhatikan, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia menjadi kesayangan. Ternyata dia sangat disayang oleh kepala rumah tangga, kepala penjara itu. Ya, berarti sebelum ke penjara Yusuf sudah dikenal di Mesir sebab dia bekerja, ya. Jadi dia kepala urusan rumah tangga Potifar. Jadi dia dikenal dong oleh para petinggi-petinggi negara, termasuk Kalapas, ya. Kalapas kelas 1 di Mesir pada waktu itu, ya. Jadi ketika dia sampai di sana, dia mendapat kasih sayang dari kepala rumah tangga, kepala penjara, ya. Saya baca terus. Sebab itu kepala penjara, ya, mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Saudaraku, di mana di Indonesia orang budak ditangkap, dimasukkan ke dalam dimasukkan penjara karena kena fitnah. Di dalam penjara dia dipercayai mendapatkan kuasa mandat oleh kepala penjara mengatur segala urusan rumah tangga yang ada di penjara itu. Ya, perhatikan di sini ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua, tidak ada yang terkecuali, semua yang ada di dalam penjara itu, ya. Di sini dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan bukan cuma mereka, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan Yusuf di situ, dialah yang mengurusnya. Jadi dari kepala urusan rumah tangga Potifar naik kelas, ya. Menangani bukan cuma Potifar, orang-orang yang selevel dengan Potifar, tahanan para raja, menjadi kepala urusan rumah tangga negara, kepala, ya, urusan rumah tangga penjara. Kepala penjara saja menyerahkan seluruh pekerjaan di situ kepada Yusuf. Dahsyat nggak orang yang disertai Tuhan, saudara? Berhasil segala yang dia lakukan. Kemudian kita lihat, ya, ini bagian yang terakhir, ya, ya. Kejadian pasal 41, ya. Kita akan lihat Kejadian 41, ini bagian yang terakhir. Dari ayat 37, ya, saya bacakan. Saya lewati beberapa hal karena mengingat waktu, saya ambil yang penting-pentingnya. Kejadian 41, ya. Ayat 37 sampai ayat yang ke-46. Perhatikan, saya baca secara perlahan, saudara, ya. Biar saudara enak mengikutinya. Saya perlahan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya, perhatikan. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya. Ayat selanjutnya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya,
dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dan daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf itu Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap raja Mesir, ya. Menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara tahu? Ya, dari seorang budak, dia pertama dipromosi Tuhan oleh Tuhan 3 kali. Pertama, dari seorang budak dia menjadi seorang kepala urusan rumah tangga Potifar. Yang kedua, dia menjadi kepala urusan rumah tangga penjara. Tahanan para raja ada di sana. Yang ketiga, Tuhan promosi paling top. Dari budak jadi permen. Bukan permen yang bisa kita hisap ya saudara, yang kita bisa emut-emut. Tapi permen ini adalah apa? Singkatan dari Perdana Menteri. Orang kedua yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia menjadi orang kedua pertama yang berkuasa di Mesir. Raja Fir'aun menyerahkan seluruh kekuasaan Mesir di tangan Yusuf. Saudara lihat, orang yang disertai Tuhan pasti berhasil dalam segala hal. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kami percaya seperti kebenaran firman Allah tadi yang disampaikan ya kita kembali lagi ke nas pokok. Itu tadi contoh-contoh saudara. Kita kembali kepada nas pokok. Bagian yang akhir ayat ini berkata, Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita harus sadar diri, kalau kita bisa berhasil dalam segala yang kita nikmati saat ini saudara. Bagi saudara yang menyaksikan acara ini, ingat, keberhasilan saudara bukan karena kuat dan gagah saudara. Sebagaimana Yusuf berhasil dalam segala yang dilakukan, itu semata-mata karena only by His grace. Karena kemurahan Allah. Kita perlu sadar saudara. Dan kalau saudara sadar pagi hari ini, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dengan demikian renungan ini sudah selesai. Besok kita masuk pada topik yang lain. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
bagi orang percaya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa saja yang dibuat Tuhan pasti berhasil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Banyak orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, glory Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Orang yang tinggi Tuhan rendahkan, kami yang merendahkan Tuhan meninggikan. Tuhan memberikan kami promosi demi promosi ketika kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kami pasti berhasil dalam segala hal. Sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami di dunia ini yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi dengan topik yang berbeda. Shalom.